Halo semua, gue El. Jadi di sini gue mau sharing beberapa penyesalan yang gue alamin sendiri waktu pas SMA. Dan penyesalan ini tuh gue alamin ya pas gue udah lulus dan berkuliah di salah satu kampus yang ada di Indonesia. Oke, jadi video ini tuh nggak bermaksud nyinggung siapapun karena ini emang pure perbuatan gue yang berujung jadi penyesalan gitu. Dan beberapa cerita-cerita dari lingkungan sekolah gue yang relate gitu sama penyesalan yang gue alami. Jadi langsung aja kita ke nomor 1. Menurut gue, yang pertama ini hampir semua orang pernah ngalamin, termasuk gue sendiri gitu. Kalau gue sendiri, waktu itu gue suka sama satu orang, sampai bener-bener gak bisa lepas sama dia. Jadi apapun hal yang berkaitan sama dia, itu gue seneng dan gue interest. Nah, hal itu tuh ngebuat gue pingin mulai cari info-info tentang dia, sampai pingin bikin momen romantis bareng. Nah, gak sampai di situ, gue sempat mikir kalau misalkan orang ini yang gue suka, itu suatu hari bakal jadi jodoh gue. Atau bahasa kerennya itu disebut cis-duan syndrome gitu. Nah, meskipun gue sempat move on nih, bodohnya gue nih pas waktu itu, malah kena penyakit cis-duan syndrome lagi. Ya udah, jadi ya sekarang nyesel gitu. Terus akhirnya gue dapat apa? Yang gak dapat tahu apa. Yang gue dapat itu cuma satu, penyesalan. Yap, gue cuma dapat penyesalan. Oke, poinnya gini. Jadi sebenarnya kalau misalkan waktu itu gue alokasiin waktu gue ke hal yang tepat sama ke hal yang bermanfaat, contohnya kayak ngembangin hobi gue, terus maksimalin potensi yang ada, atau belajar matematika, persiapan buat kuliah, atau apapun itulah yang bermanfaat dan bisa ngembangin potensi diri gue gitu, ya tentu gue udah ada di level yang berbeda dari gue yang sekarang. Sementara itu juga gue lihat banyak orang yang sebenarnya kalau misalkan mereka dimaksimalin waktunya itu untuk kembangin potensi dan lain-lain, itu iya pasti lebih keren lah gitu mereka. Tapi sayangnya waktu mereka itu ya dipakai buat bucin dan ujungnya itu lebih banyak ruginya daripada untungnya menurut gue. Jadi kalau saran gue nih ya lu suka wajar-wajar aja, tapi mending nothing tulus, jangan sampai pacaran apalagi bucin. Tapi ya kalau misalkan lu kepingin ngelakuin ya itu silahkan gitu, gue gak ngelarang dan gue cuman pengen ngasih tahu doang. Jadi ya itu aja. Waktu pas awal masuk SMA itu gue terlalu santai karena ya gue masih mikir masih punya banyak waktu gitu. Jadi ngapain cepet-cepet mikir kalau misalkan nasib gue setelah lulus SMA itu gimana. Tiba-tiba boom, kelas 12. Di situ lu harus udah nentuin gimana nasib lu setelah lulus SMA. Apakah bakal kuliah, kerja, nikah ataupun gap year gitu. Pada saat itu gue pengen lanjut kuliah, tapi sayangnya di sana persiapan gue itu masih sangat minim karena gue baru mulai start sadar itu waktu pas awal kelas 12. Sedangkan lu mau masuk kuliah itu harus banyak persiapan. Dari mulai nentuin jalur masuk, kayak ada SNBP, SNBT, sampai jalur mandiri, terus nentuin jurusan dan kampus yang bakal lu pilih dan cocok sama minat lu. Nah, itu semua sayangnya baru gua siapin pas awal masuk kelas 12. Jadinya gua harus benar-benar lari ngejar progres ya karena telat mulai, dan di situ gua persiapan SNBT karena ya gua gak yakin gitu untuk diterima di SNBP. Nah, waktu lagi persiapan SNBT, gua harus ngulang materi matematika itu dari kelas 10 sampai kelas 11. Karena waktu pas kelas 10 dan kelas 11, gue itu jarang merhatiin di kelas dan alhasil gue gak paham materi-materinya. Kenapa bisa gitu bang? Karena ya tadi gue waktu itu gak tahu gitu lulus SMA gue mau kemana gitu secara realistisnya. Jadinya apa? Jadinya ya gue gak tahu gitu tujuan sama motivasi untuk belajar serius. Meskipun pada saat itu gue udah punya plan tentang cita-cita, tapi untuk implementasi gimana aksi yang gue lakuin setelah lulus SMA itu gue masih belum tahu dan masih tabu gitu guys. Alhasil pas kelas 12 gue bisa dibilang cukup burnout karena ya gue harus ngejar materi SNBT, terus ada tuntutan tugas dari sekolah untuk lulus, belum lagi ada kegiatan-kegiatan yang wajib gue ikutin waktu pas kelas 12, contohnya kayak praktikum dan masih banyak yang lainnya gitu. Pada akhirnya ya gue gagal di SNBP maupun SNBT untuk masuk kampus impian pertama gue dan berujung lulus jalur mandiri di kampus impian gue yang ketiga. Nah, oleh karena itu, saran gue nih ya, buat lu yang masih SMA, siapin gimana nasib lu setelah lulus SMA itu secepat mungkin. Karena itu bakal ngebentuk identitas sama kebiasaan lu waktu pas di sekolah. Dan itu bakal ngemotivasi lu untuk belajar dengan serius. Ya pokoknya lu bakal terarah gitu. Dan lu sekolah itu gak bakal cuma sekedar sekolah ya buat absen sama ijazah doang. Dan itu ya lebih bagus gitu. Buat yang pengen lanjut kuliah, lu harus belajar serius materi yang sesuai dengan jurusan lu yang bakal lu pilih waktu pas SNBP. Tapi jangan lupa juga untuk persiapan SNBT. Apalagi lu curi start pas awal kelas 11 ataupun kelas 10, yang pasti hasilnya beda sama orang yang baru mulai pas awal kelas 12. Sama halnya juga buat lu yang pingin kerja setelah lulus SMA. Lu juga harus siapin di mana nanti lu kerja, skill apa yang bisa ditawarin, terus pengalaman apa yang relevan sama kerjaan lu nanti yang udah lu lakuin waktu pas masa sekolah. Buat yang baru mulai kelas 12 jangan khawatir,
Karena ya gue juga sama. Lu masih punya waktu, ini masih masa awal-awal kelas 12, tapi lu jangan terlalu nyantai juga. Kejar sebisa mungkin sama secepat mungkin, ya semampu lu gitu. Tapi kalau misalkan lu bisa all in, ya all in aja, biar nantinya lu nggak nyesel. Ya, ini dia salah satu penyesalan gue yang cukup krusial. Karena ini berdampak ke performa akademis gue di sekolah. Jadi gini ceritanya. Gue waktu itu punya anggapan, gue bisa paham materi-materi yang krusial atau materi-materi yang kompleks, asalkan si guru ini metode ngajarnya cocok sama gue. Tapi permasalahannya, guru itu punya metode yang beda-beda. Dan kebetulan materi yang krusial dan kompleks ini tuh metode ngajarnya nggak cocok sama gue. Jadinya ya gue nggak paham. Terus berarti lu nyalahin guru? Ya nggak juga. Jadi poin utama di sini, seharusnya waktu itu gue bisa nge-recover materi yang gue nggak paham dengan cara belajar di tempat lain. Contohnya kayak di YouTube, Ruang Guru, Pahamify, ataupun media-media yang media pembelajaran lah gitu. Terus kalau kayak gitu, lu sekolah buat apa, Bang? Kan bisa lebih paham materinya di tempat lain. Tunggu dulu, kita emang bisa belajar banyak hal di tempat lain. Tapi juga kita harus realistis sama kondisi yang ada sekarang. Kebutuhan untuk masuk perguruan tinggi itu dibutuhkan sekolah. Kenapa bisa gitu? Karena ya emang sistemnya kayak gitu. Jadinya di sekolah ya udah kita cukup tahu aja materi-materi apa yang dipelajarin, terus materi-materi apa yang bakal keluar waktu pas ujian. Ya kalau misalkan ada tugas tambahan, hitung aja sebagai soal latihan. Jadi ya itu benefit ke lu daripada lu ngebelajar sama sekali. Cocok atau enggaknya metode ngajar guru itu kan di luar kendali kita. Jadi ya daripada kita nyalahin guru terus, ya kita mending belajar tambahan mandiri di tempat lain. Di sana juga kita kan belajar sama orang yang udah berpengalaman juga. Artinya itu bisa jadi guru kita juga. Siapa tahu kalau misalkan kita tambahan belajar mandiri, kita bisa nemu guru yang cocok sama kita. Daripada lu nggak paham materi sama sekali, ya mending lu belajar tambahan mandiri. Jadi pada intinya jangan ngebatasin diri hanya karena metode ngajar guru kita yang kurang cocok sama kita, karena itu kan di luar kontrol kita. Jadi ya udah nggak usah terlalu dipaksain. Jadi ya cukup cari solusi alternatif yang bisa nambal apa yang kita butuhin. Terus juga dalam belajar terkadang emang ada momen dimana kita bisa paham sama satu materi itu karena kita ngulik sendiri gitu ya, kita nge-breakdown sendiri, baik itu ada bimbingan atau misalkan kita belajar otodidak. Iya, nggak selalu harus kita diajarin sama guru. Contohnya ya kita misal nge-breakdown soal matematika gitu, atau misal kita nge-breakdown video editing atau apapun itu. Jadi ya come on, don't limit yourself. Tapi terlepas dari itu semua, pesan gue nih ya, kalaupun misalkan metode guru lu itu ngajarnya kurang cocok, please, lu harus tetap respect guru lu. Kecuali ya kalau misalkan udah berlebihan. Tapi kalau misalkan wajar ya, lu harus tetap respect. Lebih mentingin kebutuhan dan kepuasan yang sifatnya sementara hampir setiap hari. Ya, itu adalah diri gue pada saat itu. Pada saat itu, banyak aktivitas yang gue habisin itu hampir nggak ada manfaatnya untuk masa depan. Contohnya, gue waktu itu kebanyakan main game, kebanyakan rebahan, terus terlalu try hard untuk impress orang yang gue suka, nongkrong nggak jelas, malas belajar, bahkan sampai gue lupa ada PR yang gue harus beresin waktu gue nanti di masa depan. Karena egois lebih mentingin kondisi, mood, dan perasaan gue yang ada pada saat itu. Alhasil, diri gue yang pada saat itu menjadi beban untuk diri gue yang sekarang, karena banyak hal yang harus gue bayar, banyak hal yang gue tertinggal dan gue harus kejar, banyak hal yang gue harus beresin yang belum tuntas karena ditunda-tunda. Yes, itu dia, karena egois. Terus kerugiannya juga ya ditanggung sama gue yang sekarang, kehilangan banyak waktu, kesempatan, sampai potensi diri. Jadinya sekarang gue harus tanggung jawab ngejar apa yang telah gue tinggalkan dan lalaikan selama ini. Pada intinya, sifat egois itu nggak cuma ngerugiin orang lain, tapi diri kita juga bakal kena dampaknya. Karena ya suatu saat kita bakal jadi sosok ayah atau ibu, terus juga kita jadi generasi pewaris bangsa, dan ya kita bakal melanjutin bangsa ini. Dan tentu juga kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita lakukan selama hidup di dunia ini. Dan itu nggak mudah, serius itu nggak mudah. Semua tanggung jawab lu itu bakal ditanyain satu persatu. Oleh karena itu, ya udah kita usahain semampu kita untuk nggak egois. Karena bukan orang lain aja yang kena dampaknya, tapi diri kita sendiri yang di masa depan juga bakal kena. Diri kita yang di masa depan adalah hasil dari kebiasaan yang kita lakuin selama ini. Ya, jadi itu dia beberapa penyesalan yang benar-benar gue sesali selama masa SMA. Tapi yang namanya penyesalan ya tentunya kita harus jadikan suatu pelajaran. Dan tentunya gue gak pingin lu yang nonton video ini mengalami penyesalan yang sama dengan gue. Jadi semoga lu bisa ngambil manfaat dari video ini, dan gue minta maaf kalau misalkan ada salah kata ataupun kesalahan lainnya. Gue terbuka untuk diskusi di kolom komentar ataupun sosial media lainnya yang ada di deskripsi gitu ya. Dan ya udah, terima kasih buat lu semua yang udah nonton sampai sini.